30% untuk pada hari ini kebetulan hari Jumat kita agak mepet untuk sama-sama bagi yang menganut agama Islam melaksanakan sholat Jumat. Demikian waktu saya persilakan. Hari Jumat kita agak mepet untuk sama-sama bagi yang menganut agama Islam melaksanakan sholat Jumat. Demikian waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Komisi 3 DPR Pak Habibur Rahman, Komisi 9 Bang Obon Trobroni, Wakil Ketua DPR Pak Saan Mustafa, dan juga Ibu Putih Sari, Ketua Komisi 9 DPR RI. Perkenalkan, kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari berbagai macam organisasi. Dari Serikat Buruh ada kawan dari Konfederasi Kasbi, ada dari FSBMM, ada Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, ada kawan-kawan FSPM, lalu juga ada kawan-kawan KSN, lalu juga ada Serikat Pekerja Kampus, dan juga ada pekerja medis dan kesehatan, lalu juga ada kawan-kawan FPBI, dan selebihnya ada kawan-kawan dari petani, beberapa serikat petani yang tergabung dalam konsorsium pembaruan agraria di beberapa daerah, lalu juga ada kawan-kawan dari mahasiswa, ada kawan-kawan dari LMID, SMI, dan Sempro, lalu juga ada kawan-kawan perwakilan dari organisasi masyarakat, NGO, ada YLBHI, LBH Jakarta, ada Kontras, ada Walhi, ada Greenpeace, dan mungkin beberapa organisasi yang lainnya, yang mungkin tidak semua ikut masuk ke perwakilan sini, Pak. Tapi setidaknya mayoritas karena waktunya digeser pagi, jadi kami mencoba memaksimalkan perwakilan-perwakilan yang mungkin yang dekat gitu. Pada kesempatan hari ini memang kami sengaja melakukan aksi di gedung DPR, tidak di Monas bersama Presiden. Kami juga diundang, tapi bukan berarti kami membenci pemerintahan dan lain sebagainya, tapi dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenaga kerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk, artinya kami masih ingin menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan di grassroots, baik di industri manufaktur, di kawasan-kawasan industri, di perkebunan, di pertambangan, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Apa yang kami sampaikan dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini mungkin bukan hanya di Jakarta, karena di beberapa daerah kami juga melakukan aksi peringatan, melakukan aksi unjuk rasa. Ada di teman-teman di Sumatera Selatan, di Lampung, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan, di Maluku Utara, dan mungkin beberapa daerah yang lain. Pada momentum May Day ini kami mengusung beberapa isu tuntutan yang ini mungkin berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK 168. Kami meminta kepada DPR untuk segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro buruh dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh.
Karena kalau tidak melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, kami rasa secara substansi pasti tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kaum buruh selama ini. Dan kalaupun undang-undang tersebut misalnya disahkan, dalam waktu bersamaan demonstrasi, gelombang unjuk rasa, bahkan mungkin gugatan di Mahkamah Konstitusi, tentunya ini juga akan berjalan. Nah, kami tidak ingin pembuatan undang-undang ketenagakerjaan yang baru tersebut artinya mubadir juga buat kawan-kawan buruh. Selanjutnya kami juga menyoroti soal sistem pengupahan di Indonesia. Artinya kami meminta kepada pemerintah dan juga DPR jadi agar sama-sama sinergis atau sinkron bagaimana menyikapi tentang disparitas upah buruh di Indonesia. Jadi antara upah daerah satu dengan daerah yang lain ini jaraknya cukup besar. Misalnya upah yang UMK yang terendah 2,3 juta di beberapa Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan perbandingan 5,9 atau setidaknya 6 juta mungkin di beberapa daerah. Dan itu cukup jauh perbedaannya. Nah, mestinya pemerintah atau negara bisa membuat konsep atau melakukan reformasi sistem pengupahan nasional menuju upah layak secara nasional. Selanjutnya juga yang menjadi perhatian kami, dan ini saya yakin juga perhatian dari seluruh serikat buruh, itu terkait dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, terutama adalah sistem outsourcing, kerja kontrak, pemagangan, bahkan mungkin harian lepas, karena dalam praktek di lapangan ternyata lebih buruk dari aturan undang-undang itu sendiri. Bisa dikatakan dari jumlah angkatan kerja 153 juta kaum buruh di angkatan kerja, setidaknya 62 juta itu pekerja formal. Bahkan kalau kita lihat di riset dari kawan-kawan itu 40%-nya itu sudah pekerja tidak tetap, Pak. Jadi informalisasi dari sistem ketenagakerjaan ini semakin masif, dan ini berdampak kepada hak-hak yang diterima oleh kawan-kawan buruh karena bukan pekerja tetap, jadi hak-haknya banyak yang dilanggar. Dari mulai upahnya di bawah UMK, standar kerja, jam kerjanya panjang, jaminan sosial tidak dimasukkan, dan lain sebagainya. Dan pada saat kawan-kawan buruh yang status kerjanya ini bukan pekerja tetap, ketika mau menyampaikan aspirasinya atau bahkan membentuk serikat buruh, nah otomatis dari pihak pengusahanya ini melakukan pemberangusan atau bahkan melakukan PHK secara sepihak. Dan ini menjadi perhatian kami, bagaimana ke depan soal jaminan kepastian kerja ini bisa diberlakukan. Dan terutama juga yang kami soroti untuk kawan-kawan yang bekerja sebagai driver online, baik ojol, roda 2, roda 4, atau pekerja platform lainnya. Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra, karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator. Dan ini pasti akan berdampak ketika pekerja platform ini statusnya menjadi pekerja, maka hak-haknya pasti akan melekat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi secara umum untuk ketenagakerjaannya seperti itu. Lalu di hal lain mungkin kami juga menyoroti soal ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerja perikanan atau kelautan atau maritim. Lalu juga ratifikasi Konvensi ILO 190. Karena di Indonesia belum diratifikasi tentang tindakan kekerasan atau pelecehan di dunia kerja. Nah, mestinya pemerintah kita bisa melakukan ratifikasi itu. Lalu kami juga menyoroti soal ruang demokrasi kita yang ini juga menjadi bagian dari cita-cita reformasi 98 agar demokrasi kita ini tetap dijaga, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan
dari pemerintah yang baik pusat maupun daerah yang tidak berpihak kepada masyarakatnya, mereka juga bisa menyampaikan secara langsung kepada baik kepala daerah di pusat dan juga DPR atau DPR RI. Artinya soal demokrasi ini harapan kami tetap terus dijaga, jangan lagi terulang kriminalisasi aktivis-aktivis gerakan dari serikat buruh, petani atau bahkan mungkin mahasiswa. Dan tentunya karena mungkin di beberapa waktu yang lalu, terutama di aksi Agustus, banyak kawan-kawan muda atau mahasiswa yang juga dikriminalisasi, masih ditahan, dan harapan kami itu bisa segera dibebaskan. Dan juga nanti mungkin ada tambahan kawan-kawan khususnya soal reforma agraria, nanti Bu Dewi juga bisa menambahkan secara detail. Selain itu mungkin nanti juga ada tambahan juga mungkin dari beberapa kawan-kawan untuk masuk di problem pokok yang dihadapi khususnya di beberapa sektor tadi. Mungkin itu sebagai pengantar atau pembukaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang hari ini acaranya agak digeser pagi. Yang pertama karena kita keterbatasan waktu mau sholat Jumat. Yang kedua DPR RI ini sudah seminggu menjalani masa reses. Kita baru masuk nanti tanggal 12 atau 13 Juni. Nah sehingga tadi Mei, sehingga kita kemudian karena waktu yang agak mepet kita menghubungi kawan-kawan yang bisa, yang tidak kedapil, karena biasanya kan reses pada kedapil, sehingga ya inilah yang kemudian terkumpul pada hari ini yang bisa menerima kawan-kawan sekalian. Nah mungkin saya agak menanggapi sedikit tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Nah sebenarnya lambat atau cepat dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian. Karena mungkin Mas Sunar, Bung Sunar pada waktu pertemuan kita di halal bihalal atau silaturahmi dengan Apindo kan sudah ada kesepakatan di situ. Ini organisasi buruh dan Apindo itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Nah nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR, nanti kita kemudian akan bahas bersama. Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya, kita bukan merevisi undang-undang yang lama, karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru gitu. Nah ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh gitu. Nah jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Ya monggo ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full, akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ. Nah yang kemudian tadi yang kedua ketiga masalah upah buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncing Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang itu. Jadi di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua bisa cepat dapat informasinya.
tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja, ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah itu kemudian udah masuk ke Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi. Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu, atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja. Kemudian tadi mengenai driver online, tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah tadi pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan. Nah nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk, karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham gitu. Nah termasuk dengan kemudian ratifikasi yang belum tentang masalah perlindungan terhadap pelecehan dan lain-lain, itu nanti kita bawa ke Satgas Mitigasi dan Kesejahteraan Buruh untuk kemudian didorong untuk dilakukan ratifikasi. Nah mungkin untuk yang lain-lain, masalah agraria dan lain-lain, mungkin silakan kalau mau ditambahkan, kita masih punya cukup waktu sebelum kita kemudian yang Muslim melaksanakan sholat Jumat. Waktu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satu pimpinan kolektif dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak Dasko, kemudian Bapak Saan Mustafa, dan kepada Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, kemudian kepada Wakil Ketua Komisi 9, Ibu Putih, dan tentu kepada Pak Obon, salah satu juga pimpinan di Komisi 9 DPR RI. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kasbi yang berkaitan dengan situasi perburuhan, dan tentu apa yang menjadi tuntutan dari kami di Gebrak yang terdiri dari 16 tuntutan. Saya ingin lebih menyampaikan kepada keterkaitan antara pentingnya agenda reforma agraria dengan pemenuhan hak-hak buruh, petani dan nelayan yang tidak bisa dipisahkan, baik yang berkaitan dengan situasi agraria di perkotaan ataupun di pedesaan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika tanah itu dikuasai oleh segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi hak bagi petani dan masyarakat agraris, termasuk tentu sistem ketenaga kerjaan di berbagai industri, apakah industri perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. Sehingga tentu perlu dipertimbangkan bagaimana tidak hanya soal sistem ketenaga kerjaan, tapi juga sistem agraria yang berkeadilan. Saya bisa contohkan beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa reforma agraria itu penting juga bagi kaum buruh. Salah satu kasus yang paling terbaru adalah bagaimana penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dilakukan pasca bencana ekologis di Sumatera, salah satunya di Sumatera Utara, adalah pengambil alihan dan penghentian konsesi Toba Papelstari yang sudah ditertibkan
dan disambut baik sebenarnya oleh kami di Gerakan Reforma Agraria dan Gerakan Masyarakat Adat. Dan tentu dengan penertiban kurang lebih 145.000 hektar yang sekarang konon ada di Satgas penertiban kawasan hutan, seharusnya sebagian dari tanah itu merupakan hasil perampasan wilayah adat itu dikembalikan kepada masyarakat adat Tanah Batak. Itu yang pertama. Kemudian juga berkaitan dengan reforma agraria bagi buruh. Kurang lebih di Toba Paplestari itu ada kurang lebih 6.000 buruh harian lepas. Yang tentu dengan penutupan konsesi TPL itu juga harus dipikirkan, sehingga perlu ada redistribusi tanah bagi kurang lebih 6.000 buruh harian lepas yang itu juga sangat menggantungkan hidupnya, yang sebelumnya di konsesi HTI Toba Paplestari harus dipindahkan kepada bagaimana memastikan buruh ini juga menjadi bagian dari upaya untuk pencapaian swasembada pangan. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bisa saya contohkan juga bagaimana kawan-kawan buruh di perusahaan-perusahaan di Jambi misalnya berkaitan dengan PT Wirakarya Sarti Sinarmas Group, itu juga pemukimannya, bedeng-bedengnya itu juga tidak berkemanusiaan. Sehingga memang sistem industri itu juga harus dikerangkakan dalam pelaksanaan reforma agraria, sehingga ada akses bagi perumahan yang layak bagi kawan buruh. Itu yang terkait dengan reforma agraria bagi buruh. Di sisi lain misalnya target 3 juta hektar, 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini juga tidak terkoneksi pada bagaimana pelaksanaan reforma agraria. Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria baik di pedesaan maupun perkotaan. Jadi bukan sistem cicilan hanya karena suku bunganya rendah. Itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan. Saya juga ingin menyambungkan momentum May Day ini juga dengan bagaimana kelanjutan aspirasi kaum tani pada Hari Tani Nasional 2025 yang lalu, yang pada waktu itu diterima juga oleh pimpinan DPR. Kita menghitung sudah 211 hari Pak, sejak Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dibentuk oleh DPR RI. Dan kami mencatat sejak Desember 2025 sampai dengan April 2026, 22 petani dan masyarakat adat ditembak, 272 dianiaya karena masih ada pendekatan represif dari aparat, baik aparat TNI ataupun polisi dan juga security perusahaan swasta. Kemudian ada 272 mengalami penganiayaan dan 450 petani dan masyarakat adat serta aktivis ditangkap karena mempertahankan tanahnya. Artinya sejak dibentuknya Pansus kami masih menunggu sebenarnya perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat agraris di pedesaan, termasuk tentu aktivis-aktivis lainnya yang selama ini gigih memperjuangkan hak-hak buruh dan perjuangan demokrasi. Bapak Ibu sekalian, kita mencatat bahwa penembakan-penembakan itu juga terus-menerus berulang dan ini berkaitan dengan tidak efektifnya proses penyelesaian konflik agraria. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Dasko dan semua kawan pimpinan DPR yang hadir di sini, menteri-menteri yang ada tidak berfungsi Pak. Jadi kalau eksekutif kedap, maka kami hanya bisa menyampaikan aspirasinya di DPR dan ini selalu berulang. Sehingga kami menginginkan ada dorongan dari pimpinan DPR, termasuk karena kebetulan ada Ketua Komisi 3, ini kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI, maka reforma agraria tidak akan terus dijalankan dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani. Kemudian juga pemirsa, demikian Breaking News Metro TV edisi kali ini. Tetaplah bersama kami karena program Metrosnya akan segera hadir untuk Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.